Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Sumber Sejarah Official. Saya Diki, kali ini saya menyajikan video tentang menceritakan sedikit perjalanan hidup dari salah satu penyanyi terkenal di Indonesia. Dia bernama Ahmad Albar. Saksikan videonya sampai selesai. Like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan channel saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ahmad Syekh Albar lahir tanggal 16 Juli tahun 1946 adalah seorang penyanyi dan pemusik berkebangsaan Indonesia. Ia juga merupakan vokalis dari grup musik God Bless. Ahmad lahir dari pasangan Syekh Albar dan Farida Al-Hasni. Ibunya bercerai dan kemudian menikah dengan seorang artis dan sutradara, Jamaluddin Malik. Dari pernikahan mereka ini melahirkan seorang artis wanita yang menjadi adik tirinya, yaitu Camelia Malik. Ahmad Albar biasa juga dipanggil dengan julukan Iyek. Ahmad Albar pernah menikah dengan aktris Rini S. Bono, dan mempunyai 3 putra, Fauzi Albar, Fahri Albar, dan Fadli Albar. Ahmad Albar masuk ke dalam daftar The Immortals, 25 artis Indonesia terbesar sepanjang masa versi majalah Rolling Stone Indonesia. Awal karir di dunia hiburan, ketika mulai dikenal sebagian bintang film kanak-kanak, Jenderal Kancil, sekitar tahun 1958. Kariernya di musik dimulai sejak ia usia 12 tahun, dia dan teman-temannya membentuk sebuah grup musik bocah bernama Bintang Remaja, ketika mengikuti festival band bocah di Lapangan Banteng, Jakarta. Tetapi 2 tahun kemudian grup musik ini bubar. Bersama Titi Kadarsi ia membentuk Warta Nada, tetapi grup musik ini tidak bertahan lama kemudian bubar. Sekitar tahun 1960, ia berangkat ke Belanda. Di negara kincir angin yang banyak ditumbuhi bunga tulip itu pun, anak kedua dari 6 bersaudara ini ternyata tidak bisa melepaskan gairah bermusiknya. Ia membentuk grup musik Take 5 tahun 1966 sampai tahun 1967 yang sempat mengikuti festival dan berhasil meraih vokalis terbaik. Pada tahun-tahun 1967 sampai tahun 1972 bersama grup Cloverleaf, Iyek menelurkan 9 single, beberapa lagu di antaranya, Don't Spoil My Day, dan Grey Cloud, cukup diminati publik Belanda pada zamannya. Akhir 1972, bersama Ludwig Lemans, gitaris Cloverleaf, ia mengunjungi Indonesia. Di tanah air, dia melihat dan mengamati kehidupan bermusik masyarakat Jakarta. Ia mencari musisi yang mau bergabung dengannya. Awal 1973, ia bersama Fuad Hasan, drum, Doni Fatah bass, joki Surjo Prajogo keyboard, dan seorang Belanda Ludwig Lemans gitar, mengadakan latihan di puncak selama 2 minggu, untuk menghadapi pergelaran musik di Taman Ismail Marzuki tanggal 5 Mei tahun 1973. Dalam latihan mereka sepakat membentuk sebuah grup dengan nama God Bless. Kesuksesannya saat merilis album perdana bertajuk God Bless pada tahun 1975 membuat grup rock itu menjadi grup pembuka konser grup rock dunia, Deep Purple, di Jakarta. Figur Ahmad Albar meroket menjadi superstar rock Indonesia dan majalah Tempo edisi 27 September tahun 1975 menjadikan dia sebagai laporan utama dengan memajang foto Albar di sampul depan. Ahmad Albar yang berambut kribo pernah membentuk grup duo Kribo bersama Ucok Harahap, vokalis AK Band yang juga berambut kribo. Duet ini menelurkan 3 album, yakni Neraka Jahanam 1977, Pelacur Tua 1978, dan Panggung Sandiwara 1978. Ahmad Albar sempat mengecewakan sebagian penggemarnya ketika pada 1979 merilis album dangdut berjudul Zakia Atas Prakarsa. Wartawan majalah musik junior, Maseri Mansur, maklum ketika itu dangdut masih kerap dianggap sebagai musik kampungan oleh sebagian masyarakat. Album ini berisi
9 lagu. 6 karya Albar adalah, Zakia, Karena Harta, Mawar, Merah, Raja Kumbang, Tuhan Ada, dan Beku. 3 lainnya adalah, Pernyataan, M. Haris Obral, Titik Puspa, dan Raja Sehari, Ian. Ternyata lagu, Zakia, yang diciptakannya, meledak di pasaran. Gitaris Ian Antono lah yang meracik musiknya sehingga enak didengar. Tak hanya bernyanyi, dangdut, Ahmad Albar pun main dalam film, Irama Cinta, bersama Ratu Dangdut Elvi Sukaesi dan berduet membawakan 5 lagu, Aku Bahagia, Rasa, Berdebar, Seharusnya Kau Tahu, Engkau Jauh, dan Lintah Darat. Pada 1980, God Bless mengeluarkan album kedua berjudul Cermin. Ian Antono bergabung dalam kelompok musik cadas tersebut. Setelah itu God Bless vakum lama. Tetapi Ahmad Albar tetap bersolo karir atau tampil bersama penyanyi lain antara lain Gito Rolis dan Mus Mujiono, sepanjang 1980-an hingga pertengahan 1990-an. Ahmad Albar mengeluarkan album Syair Kehidupan 1980 bersama Ian Antono. Dunia Huru Hara dan Dunia Dibakar Api 1988 yang dibuat bersama pemusik Areng Widodo, Kartika 1989 bersama Gito Rolis, album Secita Cerita, Langkah Pasti, dan Sinario bersama Faris RM, dan Tangan Baja bersama Farid Harja, serta Jangan Ada Luka 1996 bersama Lady Rocker Nicky Astria. Saat mencari vokalis untuk Gong 2000 yang digawangi Ian Antono, Albert Wijaya, Yaya Muktio, drum Heri Anggoman keyboard, dan Doni Fatah. Pilihan jatuh pada Ahmad Albar, karena dia dianggap yang terbaik saat itu. Konser Gong 2000 tanggal 26 Oktober tahun 1991 di Parkir Timur Senayan memuaskan. Sekitar 100.000 penonton dengan peralatan sistem suara berkekuatan 120.000 watt dan lampu berkekuatan 300.000 watt. Grup ini menghasilkan 4 album, Barat Timur 1991, Gong Live 1992, Laskar 1993. Dan Prahara, 2000. Di sini Albar nyaris sempurna melahirkan God Bless. Kedua, penggemar tampaknya tidak peduli apakah yang mereka dengar Gong 2000 atau God Bless, yang penting ada Ian, Doni, dan Albar. Ia juga mengeluarkan album solo, yaitu Bis Kota 1990, Giliran Siapa 1991, Rini Tomboy 1991, Menanti Kepastian 1992, Bunga Kehidupan 1994, Biarlah Aku Pergi 1994, dan Kendali Dendam 1995. Berturut-turut, kemudian, God Bless mengeluarkan sejumlah album rekaman seperti Semut Hitam 1988, Raksasa 1989, The Story of God Bless 1990, 18 Greatest Hits of God Bless. Selain sering menggelar konser di banyak kota di tanah air, Ahmad Albar juga sempat menggelar konser di luar negeri. Pada tanggal 7 Februari tahun 2004 misalnya dia tampil di Kuala Lumpur bersama God Bless memeriahkan ulang tahun grup rock Malaysia Search. Seusai konser, Albar langsung bergabung dengan 11 penyanyi muda duta, Sheila On 7, Arman Maulana, Gigi, Fadli, Padi, Kikan, Coklat, Andi, Rif, Roy, Bumeran, Warna, Audi, Ratu, Rio Febrian, dan Glenn Fredly. Mereka bersama-sama menyanyikan Rumah Kita, yang diambil dari album God Bless Semut Hitam. Pada tanggal 26 September tahun 2007, ia ditangkap di rumahnya karena diduga terlibat kasus penemuan 490.000 butir ekstasi di apartemen Taman Anggrek, Jakarta Barat. Ia pun terancam menghadapi pasal berlapis. Sejumlah tuduhan yang diarahkan oleh penyidik antara lain bersekongkol dengan buronan kasus narkoba, memiliki dan menggunakan narkoba. Ia dituduh menyembunyikan Jenny, seorang buronan narkoba, di rumahnya, Cinere, Depok.
Jenny merupakan kurir kasus penemuan 490.000 butir ekstasi di apartemen Taman Anggrek, Jakarta Barat. Polisi juga menuduh ia memiliki sebutir ekstasi yang ditemukan di dalam kamar mandinya. Hasil tes urin Ahmad Albar juga menunjukkan adanya kandungan narkoba. Kasus ini tak hanya menyeret ia, karena anak keduanya, aktor Fachri Albar juga sempat menjadi DPO, daftar pencarian orang, atau buron setelah ditemukan 1,2 gram kokain di kamarnya. Namun, tak lama, Fachri Albar menyerahkan diri secara sukarela pada tanggal 30 November tahun 2007 didampingi bibinya, Camelia Malik, aktor Heri Capri, suami Camelia, serta Fitria Sukaesi, putri Ratu Dangdut Elvi Sukaesi. Ia akhirnya dijatuhi hukuman 8 bulan penjara potongan tahanan 7 bulan dan denda 6 juta rupiah. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan JPU, 1 tahun penjara. Ia akhirnya bebas pada tanggal 11 Juli tahun 2008. Ahmad Albar menikah dengan aktris Rini S. Bono pada tanggal 28 April tahun 1978. Rini adalah lawan mainnya dalam film Laila Majnun. Arahan sutradara Syuman Jaya. Pasangan itu memiliki 3 putra, Fauzi Albar, Fachri Albar, dan Fadli Albar. Seperti ayah dan ibunya yang bercerai, Ahmad Albar pun bercerai dengan Rini pada tanggal 30 September tahun 1994. Setelah perceraiannya, Ahmad Albar sempat menjalin kasih dengan artis Cut Keke. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.